kasih Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya dimanapun kabar kita pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Amin ya. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan hadiratmu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu turun ke
perlu lagi khawatir akan hidup kami Tuhan. Karena seperti pujian tadi mengatakan, Kau adalah Allah yang maha besar, Kau Allah yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu lagi khawatir ya Tuhan. Kami tidak perlu lagi memiliki rasa takut ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Allah beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada ibadah pada hari ini Tuhan. Kami menerima berkat-Mu Tuhan. Kami menerima sukacita berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami menerima kesegaran yang baru ya Tuhan, pemulihan yang baru terjadi dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, terima kasih untuk pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul bersama-sama di dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji dan mempermuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan supaya apa yang disampaikan seturut kehendak dan isi hati Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikannya sungguh-sungguh keluar dari isi hati Tuhan, dan lewat kebenaran firman Tuhan ini semua kami diberkati. Kami terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini, sehingga dimanapun kebenaran firman Tuhan ini didengar, semuanya diberkati, diberkati dan diberkati. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus yang selalu bekerja dalam hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami berdoa, memohon dengan selalu mengucap syukur. Mari semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Salah ya. Shalom saudara kasih Tuhan ya. Mari sama-sama kita buka Mazmur pasal 126. Haleluya. Kalau sudah ketemu semua, sama-sama katakan amin. Ya, yuk sama-sama bangkit berdiri ya. Kita suarakan dengan sangat lantang ya saudara ya. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sampai menabur dan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat. Haleluya. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Saudara, ini ada lagunya ya. Tapi saya minta Mardani bisa baca dulu perikopnya di atas. Apa dibuat perikopnya di situ? Karena ini yang menjadi tema. Iya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan ya saudara ya. Kan firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi sudah kasih Tuhan ya. Jadi ini pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saudara, sebelum saya sampai ke poin-poin ini, saudara ya, tiba-tiba saya teringat tadi ketika kita menyanyi Bapa sentuh hatiku, gitu saudara ya. Saya membaca asal mula lagu ini tuh apa ya? Sangat sedih. Ada yang tahu ceritanya ya? Jadi saudara, ini sebenarnya ceritanya gini ya saudara ya. Ini ada hubungannya juga dengan khotbah ini saudara. Jadi ini sebenarnya gini loh. Ada seorang anak perempuan ya, terus ya maaf kata nih diperkosa sama bapak kandungnya sendiri, dan si anak perempuan ini dipasung saudara yang kasih Tuhan. Dibilang di orang-orang sekitarnya bahwa anak perempuannya itu gila, sehingga harus dipasung. Padahal sebenarnya tidak, anak itu sebenarnya sadar, cuman supaya bisa katakanlah diperkosa sama bapaknya gitu. Sehingga si anak perempuan ini mengalami stres berat. Yang tadinya dia tidak gila, memang hampir gila ya kan saudara ya. Siapa yang tidak gila seperti ini saudara ya. Nah, sampai pada akhirnya si anak perempuan ini ini, lepaslah dari pasungan itu, saudara ya.
Nah, lepas dari pasungan ini saudara, nah di sini yang berat. Bagaimana si anak perempuan ini harus mengampuni bapaknya yang sudah menghabiskan, yang sudah menghancurkan masa depan si anak gadisnya ini, saudara yang kasih Tuhan. Makanya itulah kenapa dikatakan, Bapak, ajar aku mengerti sebuah kasih, katanya saudara. Ya, itu sebenarnya awal dari lagu ini, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana akhirnya si perempuan ini, ya, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara, tapi pada akhirnya dia bercerita kepada si pencipta lagu ini. Makanya dari situ akhirnya si pencipta lagu ini membuat lagu ini, saudara. Bagaimana akhirnya si perempuan itu, si anak gadis itu, oleh kasih Bapa di surga, akhirnya dia bisa memberi pengampunan kepada bapaknya, saudara. Makanya kalau saudara baca, kalau saudara dengar, coba kita sama-sama nyanyikan refnya, ya. Bapa, sentuh hatiku, coba. Ubah hidupku menjadi yang baru. Lepas yang Saudara yang teruskan. Berjana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi mengalir yang tiada pernah berhenti. Nah, saudara, akhirnya walaupun dengan sangat berat, tapi ketika dia mengerti kasih Bapa di surga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, pada akhirnya dikisahkan si anak gadis ini walaupun dengan sangat berat mau mengampuni bapaknya, walaupun bapaknya itu sangat bejat. Saya bilang bejat. Makanya kita orang tua kasihi anak-anak kita, ya, karena firman Tuhan yang bilang jangan sakiti hati anak-anakmu, tapi sebaliknya juga anak-anak hormati orang tuamu, ikut pasangan pemuda dan orasmu. Asa martua ho, jaga leleng bangun di tanah nani lehon ni Jehovah de batang diho. Oras madita sudah gabe. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali kepada poin. Saudara, kita khotbah ekspositori pada pagi hari ini, ya. Maksudnya ekspositori itu tuh mau mempelajari ayat ini. Tadi dikatakan tuh perikopnya itu tuh pengharapan dalam penderitaan, ya saudara, ya. Jadi saudara, gini, pasti setiap orang di sini ada yang tidak pernah mengalami penderitaan. Ada, pasti setiap kita pernah mengalami penderitaannya, bahkan mungkin penderitaannya berulang-ulang, ya. Tak selamat dari yang satu, ada lagi masalah lain, ada lagi yang kita anggap penderitaan. Maka dulu ada di waktu saya anak muda ada istilah lapendrit, katanya, laki-laki penuh derita, katanya gitu. Iya, terus lapendos, katanya, laki-laki penuh dosa, katanya gitu. Itu dulu istilah saya lagi anak muda gitu tuh. Saya heran, apa ini lapendrit, laki-laki penuh derita, katanya, sedih amat gitu, saudara, ya. Tapi luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Pada intinya Tuhan itu tidak menginginkan kita terus dalam penderitaan. Makanya dibuat ceritanya pemulihan, pengharapan dalam penderitaan, ya. Coba mari kita pelajari lebih dalam lagi bagaimana kita di tengah-tengah penderitaan itu, saudara yang kasih Tuhan, ada pengharapan dan pemulihan Tuhan yang luar biasa. Itu yang utama dalam hidup kita, saudara. Bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan ini, saudara, ya, sehingga sungguh-sungguh kita mengalami pemulihan. Seperti lagu tadi dikatakan kita lebih dari pemenang. Dan memang firman Tuhan seperti itu. Banyak yang bilang bahwa kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepada kita anak-anaknya oleh Yesus Kristus. Kata 1 Korintus 15 ayat 57, nanti saudara bisa baca di rumah. Artinya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menjamin kemenangan kita.
Ya. Nah, sekarang kalau kita pelajari ini, saya minta kembali Mardani coba kita ulang baca dari ayat 1-nya sampai ayat 3. Haleluya. Ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang itu. Lanjut. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersukacita. Lanjut. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, selain kasih Tuhan ya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Saudara, kalau kita berbicara Sion itu di dalam kitab Perjanjian Lama ya sebenarnya itu tipologi. Dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah jemaat Tuhan. Jadi ayat ini mau mengatakan ketika Tuhan memulihkan jemaat-jemaatnya, mulut kita penuh tertawa, saudara. Kita seperti terkaget-kaget ketika Tuhan memulihkan kita, saudara. Ya. Kita seperti bermimpi. Kita yang tadinya seperti ada di dalam suatu penderitaan yang luar biasa, tetapi ketika Tuhan memulihkan kita, saudara, dikatakan mulut kita penuh tertawa, ha ha ha. Ya, orang tertawa gimana? Ha ha. Kalau itu nanti dibilang putih lanak, saudara. Pocong ya? Wah, berarti Caca itu pernah lihat pocong kayaknya itu. Ya saudara ya, Tuhan pulihkan kita dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, sama-sama ha ha ha. Dingin-dingin saudara kasih supaya hangat ya saudara ya. Saya tadi sampai berpikir-pikir gini, Tuhan gimana ya supaya sedikit-sedikit ketawa jadi jemaat tuh nggak ngantuk karena dingin gitu. Ya saudara yang kasih Tuhan. Jadi ayat ini mau mengatakan saudara, ketika Tuhan memulihkan jemaat-jemaatnya, saudara, dikatakan mulut kita penuh tertawa. Artinya apa? Ada satu kekagetan luar biasa. Wow, gitu saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, tapi apa yang mau dikatakan Tuhan supaya memang pemulihan itu ya terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, saudara, kita punya pengharapan. Kita tidak putus asa. Kita tidak sampai bunuh diri di bawah pohon toge atau di bawah pohon rimbang, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kita tidak sampai putus pengharapan, saudara. Sekali lagi saya katakan karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Nah, saudara, pemazmur di sini, saudara ya, memberikan suatu langkah kepada kita, atau suatu sikap, atau suatu beberapa hal yang harus kita lakukan dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, saudara, supaya benar-benar di tengah-tengah penderitaan itu ada pengharapan, bahkan ada pemulihan Tuhan yang luar biasa, sampai kita tertawa, kita terkagum-kagum oleh perbuatan Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Mardani baca kembali ayat 4-nya. Ini saudara yang pertama. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Pertama-tama saudara yang dikasih Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Berarti ketika dikatakan pulihkanlah keadaan kami, saat itu berarti keadaannya tidak baik, benar ya saudara ya? Kan pulihkanlah keadaan kami. Berarti saat itu keadaan Sion, keadaan jemaat-jemaat Tuhan sedang tidak dalam keadaan baik-baik aja, saudara. Artinya mereka sedang ada di dalam suatu tekanan. Artinya mereka sedang ada di suatu penderitaan. Artinya mereka sedang ada di dalam suatu hal yang tidak mengenakan mereka, saudara. Yang pertama dikatakan di situ, pulihkanlah keadaan kami. Artinya saudara yang kasih Tuhan,
Kalau kita mau terus mendapat pemulihan daripada Tuhan, kalau kita mau terus punya pengharapan di dalam penderitaan, yang pertama saudara yang kasih Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Jadi di sini nih jemaat-jemaat Tuhan di sini meminta Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Mungkin hari ini ada keadaan kita yang tidak enak menurut kita, saudara. Maka baik kita datang sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaanku. Tuhan, pulihkan keadaan keluargaku. Tuhan, pulihkan keadaan bangsaku. Tuhan, pulihkan keadaan gerejaku. Tuhan, pulihkan saudara-saudaraku. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita ada di dalam suatu tekanan yang besar, kalau kita ada di dalam suatu masalah yang menurut kita tidak tahu bagaimana solusinya, karena memang kita sangat terbatas, saudara yang kasih Tuhan. Kita sangat terbatas, banyak hal yang tidak kita tahu. Maka selalulah datang sama Tuhan, minta pertolongannya, saudara. Mazmur pasal 21, 121. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Daud berkata, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi saudara, kita jangan jemu-jemu datang sama Tuhan. Jangan pernah bosan menghampiri tahtanya. Jangan bosan datang berdoa kepada Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Doa adalah nafas hidup kita, saudara. Jadi yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, termasuk buat saya juga, dan ini sering saya lakukan ketika saya merasa tidak tahu harus berbuat apa, saudara. Datang minta kekuatan kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi masalah kita, kita merasa kita punya jalan kita itu terasa buntu. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Ya, banyak hal yang kami alami di dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Ya, bahkan banyak hal yang membuat saya sampai kadang-kadang merasa berat menjalani kehidupan ini. Tapi selalu satu yang saya pegang, ketika merasa sangat berat atau dalam keadaan bagaimanapun, kita datang sama Tuhan, kita duduk, kita berdoa memohon pertolongannya. Seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pulihkanlah Tuhan keadaan kami. Pulihkanlah Tuhan keadaan kami. Minta pemulihan itu daripada Tuhan, saudara. Sesudah kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kitab Pemazmur itu melanjutkan lagi. Mardani bisa baca ayat 5-nya, Mardani. Haleluya. Mardani. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yes. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang-orang yang menabur benih. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari menabur benih ini, saudara? Ya. Setelah kita meminta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita lagi, kita jangan jemu-jemu menabur benih, saudara. Menabur benih di sini maksudnya lakukanlah segala yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ya, taburan benih kita itu, saudara. Orang bisa tidak memperhatikan, saudara, tapi Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang baik kita lakukan. Ya, mata orang mungkin tidak tahu, orang-orang sekitar kita tidak tahu, tetapi Tuhan melihat segala perbuatan kita, saudara. Jadi taburan benih itu sangat penting, saudara. Kalau berbicara taburan benih,
Ya, orang langsung sering perginya ke uang. Sehingga kadang-kadang orang malas ketika berbicara tabur benih, saudara. Karena saya pun sering mendengar itu. Maka saya mau coba membenarkan cara pandang kita, saudara yang kasih Tuhan. Apakah menabur benih itu hanya uang? Tidak, saudara. Saya mau katakan, uang itu salah satu taburan benih. Memang kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita mau menabur benih uang, ya benar, saudara ya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara. Yang pada intinya mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Ya kalau memang kita sedang tidak punya uang, saudara yang kasih Tuhan, ya jangan memaksakan memberi uang. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa menjadi teman yang baik buat orang-orang yang sedang kesusahan. Kita bisa berdoa bersama-sama. Kita bisa saling sharing antara satu dengan yang lain. Dan selalu mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, uang itu hanya salah satu bagian. Kalau memang uang yang bisa kita beri, lakukanlah itu, saudara. Tapi uang bukan segala-galanya. Itu hanya salah satu bagian. Yang pada pokoknya di sini dikatakan tabur benih. Tabur benih. Waktu Yesus menerangkan tentang penabur benih di Matius pasal 13 itu ya, di situ benih dibilang apa? Firman Tuhan, saudara. Ya, perumpamaan penabur benih ada ya, saudara ya. Yang apa? Ada di tanah berbatu-batu, ada di pinggir jalan, ada di semak duri, ada di tanah yang baik. Coba di situ ada bilang, penabur benih taburan benih di situ adalah firman Tuhan, saudara. Artinya, saudara, ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita bisa mempraktekkan itu di tengah-tengah jemaat Tuhan atau dimanapun kita berada, sebenarnya kita serang terus menabur benih, saudara yang kasih Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Amin, saudara. Ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena firman Tuhan juga bilang begitu. Lakukanlah yang baik, jauhi yang jahat. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, saudara yang kasih Tuhan, lakukan. Yang penting Tuhan mengajarkan kepada kita, tabur benih, tabur benih, tabur benih. Benih apa yang bisa kita tabur, saudara? Benih apa yang bisa kita tabur? Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita bergereja saat ini, atau di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, saudara yang kasih Tuhan. Taburlah, saudara. Jangan bosan menabur benih itu, saudara. Coba baca sekali lagi ayat 5 yang ada ini. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara ya. Nah, saudara perhatiin ya. Kadang-kadang ketika kita menabur itu dikatakan bercucuran air mata. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kita merasa lonely ini loh. Tuhan, aku sudah melakukan yang baik, tetapi kenapa orang-orang di tengah-tengahku tidak memperdulikan aku? Kadang-kadang kita sampai mencucurkan air mata, saudara. Serasa kita seperti sendiri di dunia ini. Karena kita terus berusaha untuk berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada yang merasa gagal. Saya bosan melakukan yang baik karena orang tidak peduli kepada saya. Ada yang sampai begitu, saudara? Karena di masa-masa tertentu saya pun mengalami seperti itu. Saya pernah saya katakan kepada ibu gembala sidang, capek juga melakukan yang baik. Sesudah saya sadari, Tuhan ingatkan saya, emang yang baik apa yang sudah kau lakukan? Gitu, saudara ya. Nggak ada, saudara. Segala yang baik yang kita lakukan itu, saudara, belum ada apa-apanya dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Nggak ada, saudara, nggak ada. Jadi saudara, kalau
kalaupun saudara banyak melakukan yang baik, kalaupun saudara banyak menabur benih yang serasa tidak mendapat penghargaan dari siapapun, saudara, ingat mau saya katakan, Yesus Kristus Tuhan kita memperhatikan kita semua, amin. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan bosan menabur benih, saudara. Ya. Karena kadang-kadang suka begitu ya. Capek. Saya sudah melakukan yang baik, toh saya ditipu. Cobalah, katanya gitu. Saya sudah tolong dia, saya diakal-akalinya juga, katanya gitu. Orang Batak nih ceritanya nih. Entah kalau orang lain marah lagi ya kan, karena saya orang Batak, jadi saya bisa menghadapi. Ya saudara ya, capek. Memang kadang-kadang saya yakin gini saudara, saudara pasti pernah merasakan gini. Saudara sudah berusaha menolong seseorang, tapi pada akhirnya dia membohongi atau menipu saudara. Ada nggak pernah mengalami begitu? Hah? Ada ya? Ada nggak? Haleluya. Haleluya. Iya loh saudara. Kadang-kadang mau gitu ya saudara ya. Saya mau cerita nih saudara ya. Ini cerita aja. Jadi dulu ada seorang dulu sekarang sudah jarang ya. Dulu saya perhati gini, dari pengalaman saya juga belajar bahwa kehidupan bangsa Indonesia sudah semakin baik ya saudara ya. Dulu lagi kami di RT itu pokoknya jemaat yang sangat lama yang tahu rumah kami di RT 2 pasti tahu. Jadi dulu itu gini, suka ada beberapa orang datang ke rumah ya saudara ya. Ya. Jadi ntar dia bawa apalah gitu, terus macam-macam lagi nih, bla 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 bla. Tapi ujung-ujungnya duit juga gitu saudara ya. Terus makanya belilah ini karena duit gitu. Udah pertama kita kasih tuh seberapa yang bisa kita kasih gitu saudara ya. Kita pikir memang benar gitu. Tapi lama-lama kita tahu dipakai juga buat beli minuman keras gitu ya saudara ya. Terus datang lagi gitu. Kita kalau kemarin yang umpamanya bawa baju, besoknya bawa baju istrinya gitu. Pokoknya macam-macam hal dilakukan saudara yang kasih Tuhan dengan cara untuk meminta duit kepada kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang ketika kita melakukan seperti ini saudara, ketika kita sudah berusaha menolong ya, tapi apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita tahu pertolongan kita disalahgunakan, kadang-kadang kita akan bilang capek berbuat baik. Pasti ya saudara ya, pasti semua pernah mengalami di sini saudara. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini saudara. Taburlah benihmu, tabur, pokoknya tabur saudara yang kasih Tuhan. Tentu dengan pakai hikmat ya saudara ya. Menaburnya itu dengan pakai hikmat. Kalau kita sudah tahu ketika kita mau membantu dia tapi itu dipergunakan untuk sesuatu yang tidak penting, ya buat apa gitu saudara ya. Karena kita pun mungkin punya kebutuhan lain saudara. Sekali lagi ini bukan berbicara soal kaya dan miskin saudara, tapi bagaimana sebenarnya kita terus mau menabur benih. Karena itu yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita. Orang yang menabur benih dengan cucuran air mata. Tapi ada suatu kepastian yang Tuhan bilang, pasti pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Tahu berkas-berkasnya saudara ya, ini dicontohkan seperti gandum ya saudara ya. Itu artinya membawa hasil saudara yang kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain ketika dibilang, ketika kita menabur saudara, pasti kita menuai, amin saudara. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Iya. Kalau saudara menabur, pasti menuai. Itu dibilang sambil membawa berkas-berkasnya saudara. Jadi yang pertama sesudah kita datang minta pertolongan kepada Tuhan untuk pemulihan kepada kita saudara, kita tidak boleh berhenti di sana, tapi yang Tuhan mau inginkan kepada kita kembali apa? Itu tuh menabur benih saudara yang kasih Tuhan. Jangan bosan menabur benih saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan,
Segala sesuatu yang kita praktekkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Baik apakah itu kita sebagai pelayan Tuhan, apa kita sebagai pendua syafaat atau jemaat apapun saudara yang kasih Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang saudara lakukan lewat perbuatan kita itu nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita menabur benih saudara, pasti menuai, membawa berkas-berkasnya. Yang selanjutnya Mardani baca ayat yang ke-6 yang terakhir. Ayat 6. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Ulang lagi ya. Coba sekali lagi deh di depannya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju saudara yang kasih Tuhan. Menabur benih itu saudara maju, jangan mundur saudara yang kasih Tuhan. Melangkah ada dua macam, bisa melangkah maju, bisa melangkah mundur saudara. Benar ya saudara ya? Ada penekanan di sini saudara yang kasih Tuhan. Orang yang melangkah maju sambil menabur benih. Itu yang saya bilang tadi saudara. Kadang-kadang ketika kita menabur benih saudara yang kasih Tuhan, ketika kita merasa tidak dihargai atau mungkin kita merasa dibohongi saudara yang kasih, atau segala sesuatu yang kita lakukan itu menurut mengecewakan kita saudara. Kadang-kadang kita mau melangkah mundur saudara yang kasih Tuhan. Kita stop melayani Tuhan. Kita stop malas datang ke gereja. Ada di sini yang malas datang ke gereja karena sudah ada HP online. Haleluya. Ya. Kadang-kadang kita suka gitu saudara ya. Kita mau melangkah mundur saudara. Kita merasa taburan benih kita itu sia-sia saudara yang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur pasal 126 ini dikatakan, melangkah maju saudara, melangkah maju, maju terus, maju tak gentar, praktekkan firman Tuhan, taburlah benih sebanyak-banyaknya. Ya saudara ya, maju tak gentar menabur benih saudara yang kasih Tuhan. Jangan melangkah mundur, jangan berhenti saudara. Jangan berhenti menabur, jangan berhenti menabur benih saudara. Karena dikatakan di sini diulang lagi. Orang yang melangkah maju sambil menabur benih, diulang lagi, pasti menuai, membawa berkas-berkasnya pulang. Ya saudara yang kasih Tuhan. Jangan bosan menabur benih saudara. Jangan melangkah mundur. Karena ada beberapa yang saya dengar seperti itu saudara. Ya. Dia kecewa sesama saudara seimannya. Dia jadi malas memuji Tuhan. Loh, bukan Tuhan yang salah kok. Ya kan? Bahkan dia kecewa sama pendetanya katanya. Terus apa? Ninggalin Tuhan. Yang lebih kacau lagi, tinggalin Yesus. Padahal dia nggak tahu saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Yesus kita luar biasa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa dan binasa seperti kata Pak Roy tadi. Di dalam Yesus kita luar biasa. Di luar Yesus kita binasa karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada pernah saya dengar beberapa orang begitu. Kenapa nggak mau lagi datang ke gereja? Saya kesal sama jemaat sono katanya ini. Loh, kesal sama jemaat sono kok jadi nggak datang ke gereja gitu saudara ya? Nah inilah saya bilang tuh anak-anak loh saudara. Saya kan kalau sebegini saya kan selalu ingat seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya saudara. Janganlah kekecewaan baik terhadap sesama kita, saudara seiman atau siapapun itu saudara, kita sampai meninggalkan Tuhan saudara, atau kita sampai melangkah mundur, kita tidak menabur benih lagi saudara yang kasih Tuhan. Enggak, lakukanlah terus, lakukan tabur benih, melangkah maju.
Jangan bosan saudara yang kasih Tuhan. Dan upahnya ada. Itu dibilang pulang membawa berkas-berkasnya. Itu berkas-berkas itu berarti hasil saudara yang kasih Tuhan. Itulah hasil. Makanya kenapa dibuat perikop di sini tuh pengharapan di tengah-tengah penderitaan saudara yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan umatnya. Jadi jangan pernah melangkah mundur dalam mengikuti Tuhan. Kalaupun mungkin kita tidak bisa melangkah 10 langkah, tapi minimal kita melangkah setengah langkah saudara. Yang Tuhan mau kita jangan mundur lagi saudara. Ada dulu orang begitu semangat datang kepada Tuhan. Tahun pertama bisa cari gereja bermacam-macam. Tahun kedua, mulai tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-15, 16 sudah hilang dari peredaran. Ketika ditanya, kenapa gak mau datang lagi ke gereja? Capek. Atau kenapa gak datang lagi beribadah kepada Tuhan? Malas. Kecewa. Ternyata orang-orang Kristen begitu katanya. Makanya jangan berpatokan kepada sesama kita saudara. Tetap berfokus kepada Tuhan. Walaupun memang benar ya saudara ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus terus belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita memang belum sempurna saudara, tetapi apa yang kita tahu itu yang terus berusaha kita lakukan saudara. Itulah artinya kita melangkah maju. Tuhan tidak bilang di sini langkah kita harus 10 langkah, harus 200 langkah, harus 300 langkah. Hanya yang dikatakan Tuhan di sini menabur benih, melangkah maju. Orang yang melangkah maju sambil menabur benih, berarti ada langkah maju saudara yang kita lakukan. Ya, ada langkah maju yang kita lakukan saudara. Bukan langkah mundur. Ada beberapa banyak anak-anak Tuhan seperti itu saudara. Dia tidak bisa mempertahankan kerajinannya seperti dahulu. Kenapa dahulu bisa, sekarang tidak? Padahal mungkin kondisinya masih sehat, kecuali kalau sudah sakit itu lain cerita saudara ya. Tapi sepanjang saudara kita masih bisa melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan dan kondisi kita semakin baik, kenapa justru kita makin melempem? Nah, pertanyaannya di situ saudara dikasih Tuhan. Tetaplah melangkah maju saudara seperti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Jadi dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini saudara, yang saya perhatikan ada 3 hal yang kita lakukan ketika kalau Tuhan mau memulihkan kita. Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, yaitu mintalah pemulihan. Artinya datang berdoa, datang sujud, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kekurangan kita saudara, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kita jangan pernah lupa untuk terus menabur benih, walaupun mungkin di tengah-tengah penderitaan, tetapi masih bisa kita lakukan taburan benih kita saudara yang kasih Tuhan. Dan yang terakhir, teruslah melangkah maju saudara, terus melangkah maju menabur benih. Maka nanti kita akan terkaget-kaget, kita akan berkata, wow. Kita akan lihat ternyata hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai tahun 2022, 2023, 2024, sampai Tuhan memutuskan kita menutup usia kita. Ternyata kita terus melangkah maju, hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai pada akhirnya kita layak terus di hadapan Tuhan saudara. Haleluya. Dan ada satu jaminan yang pasti saudara, ketika kita menabur benih kita saudara, Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita. Kita akan cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita saudara. Kita akan terus bisa melangkah maju, tidak mundur saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, siapapun kita yang hadir di sini atau yang mendengarkan di rumah termasuk saya saudara, mari coba terus kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini.
Ya. Saya sangat percaya saudara, saya ada, saudara-saudara semua ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Ya saudara ya. Sebenarnya dengan melihat itu pun kita akan selalu bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu waktu demi waktu, bahkan detik demi detik, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan selalu ingat saudara perkataan ini. Di dalam Yesus kita luar biasa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita pasti binasa. Oleh karena itu tetaplah hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jadikan Yesus Kristus itu anak tunggal Bapa di surga, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah bosan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semua diberkati, saudara yang kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita naikkan pujian ini ya saudara ya. Asal bisa diganti lagunya ya. Seperti bermimpi. Saya minta worship singer boleh maju. Yuk sambil bangkit berdiri kita nyanyikan pujian ini. Seperti bermimpi. Haleluya. Biarlah setiap kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan hari ini, amin saudara ya. Haleluya. Kita tunggu sebentar ya saudara ya. Mulut kita penuh tertawa.
Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam keterbatasan hamba-Mu sudah menyampaikan. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang menolong untuk menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah jemaat Tuhan yang mendengarkan. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan semua kami mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Kami seperti bermimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan kami. Dan kami bersuka cita, kami bersorak. Kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus sekali-sekali tidak pernah membiarkan kami untuk meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kami. Engkau selalu memberi yang terbaik kepada kami Tuhan. Bahkan Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami. Sehingga kami tidak pernah sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak pernah yatim piatu di dalam kehidupan di dunia ini. Karena Roh Kudus menyertai kami pribadi lepas pribadi, yang memberi kekuatan kepada kami, yang memberi penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini digenapi di dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini, atau dimanapun kebenaran firman Tuhan ini didengarkan. Kami semua mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa, memohon dengan selalu mengucap syukur. Mari sedang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Terima kasih kepada Pastor Tuhan atas firman-Nya pada hari ini. Kita bersekas mari berkati amin ya. Haleluya. Tapi kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu doa. Bapa yang berada di surga, yang kami sembah di nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan sampai pada hari ini. Kami terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami dapat berkesempatan bisa beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah memberikan bersyukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga sedang firman-Mu yang sampai kamu hamba-Mu Tuhan dapat berpadian Tuhan. Kau berkati dapat berpadian Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, secara keluarga, pakai hidupnya Tuhan agar dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sedangkan kami dan persembahan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, berkatlah setiap persembahan kami berikan pada hari Tuhan. Kau berkati 30, 60 hingga 100 kali lipat ya Tuhan. Dan biarlah persembahan pada hari Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dapat Tuhan Yesus ucap syukur. Amin. Haleluya. Kita berikan satu pujian Tuhan Yesus di dalam
saudara sudah jalanin waktu yang kemarin, saudara nggak bakalan bisa ngulang waktu yang kemarin. Yes. Kata mengulang yang saudara sebutkan, mengulang ujian gagal, waktunya udah beda, ya. Dan ekspektasinya juga akan beda. Jadi intinya apa sih yang bikin orang mau tetap menabur walaupun sambil nangis barangkali ya, mau melakukan yang baik walaupun sambil nangis, karena dia nggak mau nyesal tentang waktu yang udah dia lewati. Iya. Betul ya? Sekalipun susah, saudara berpikirnya tentang yang akan datang, karena waktu yang kemarin tidak akan pernah kembali. Amin. Itu yang bikin seseorang bisa memutuskan apa yang dia mau lakukan. Terus yang kedua yang membuat seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu adalah pengharapan. Harapan waktu saya lakukan ini akan terjadi sesuatu yang baik. Dan Tuhan bilang pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Tuhan bilang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan membawa berkasnya. Jadi kalau saudara tahu bahwa waktu yang kita lewatin tidak akan pernah kembali, lakukanlah yang baik seperti seorang penabur yang tetap menabur sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman, sedih, tidak baik. Tabur aja yang baik. Amin. Karena semua tindakan kita itu yang kita putuskan hari ini ataupun hari yang kemarin akan jadi bagus tergantung harapan kita. Kalau saudara tidak punya pengharapan yang baik, saudara akan nabur asal-asalan. Betul ya? Karena saudara nggak berpikir akan menerima yang baik. Tapi orang yang berpikir, orang yang memegang janji Tuhan, dia akan berusaha nabur yang baik dalam segala musim hidupnya, sekalipun musim itu musim yang paling tidak nyaman, karena dia tahu bahwa taburannya akan mendatangkan hasil. Karena dia berharap, betul ya? Dia berharap kepada Tuhan yang hidup. Jadi saudara, waktu yang saudara dan saya miliki tidak akan pernah kembali. Jadi selama waktu itu saudara milikin, taburlah yang baik sekalipun situasinya, kondisinya membuat saudara nangis. Ya, tabur aja yang baik, karena saudara akan bersuka cita ketika lihat hasil. Amin saudara ya. Ya. Jangan pernah menyesal, karena menyesal itu hasil dari keputusan kita saudara. Makanya kita nyesal. Betul nggak? Ya. Kalau kita putuskan yang baik kan kita nggak akan pernah nyesal. Betul ya? Jadi putuskanlah segala yang baik untuk mengisi waktu saudara, karena waktu yang telah saudara lewati nggak akan pernah kembali. Kalau saudara jalan lewat jalan Surya Kencana, saudara bisa lewat lagi jalan Surya Kencana, tapi waktunya tetap beda. Betul ya? Waktu tidak akan pernah kembali. Jembatan yang nggak pernah bisa saudara lewati 2 kali adalah waktu. Betul ya? Waktu nggak pernah bisa 2 kali dilewati. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan yang baik, karena pada waktunya saudara akan menuai segala yang baik. Amin ya. Kemarin saya share di grup itu tentang keponakannya Pak Jimmy, ya, saudaranya Pak Roy juga. Saudara, kenapa sih saya tergerak untuk minta saudara semua ikut sharing untuk memberkati? Ketika saya dengar kondisinya, saudara, saya sih berharap mujizat Tuhan terjadi, betul ya. Saya pengen dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, jebret sembuh orangnya. Itu pengharapan paling spektakuler. Tapi waktu saya dengar kondisi keuangannya sampai dia frustasi karena dalam kondisi hamil, stroke katanya ya, terus kena paru-paru, terus kena ginjal. Terus saya tanya Pak Jimmy, apa ada nomor telepon yang saya bisa hubungin? Nggak ada Bu Mary. Karena nggak punya HP, HP-nya kemana? HP-nya dijual buat beli Pampers.
Bagi saya pada kondisi seperti itu doa itu nggak cukup menurut saya. Saya juga nggak mikir tentang tabur benih. Saya cuma bisa bilang kalau orang kedinginan, yang dibutuhkan sama dia bukan doa saudara supaya dia nggak kedinginan. Saudara kasih dia baju hangat. Kalau orang lapar, saudara jangan doain dia biar kenyang, karena saudara punya makanan, saudara harus bagi makanan. Kalau orang di penjara, saudara nggak bisa mendoakan dia cepat keluar karena dia kena sanksi hukum. Saudara harus datangi dan kunjungi dia untuk membuat dia kuat dan dia berubah. Jadi antara iman dan perbuatan itu berjalan seiringan. Saya cuma bilang lagi, saudara sedang berjalan di titian waktu yang gak akan pernah saudara bisa kembali di jalan itu. Kalau hari ini saudara melakukan yang baik di dalam waktu yang Tuhan berikan, waktu itu gak akan pernah kembali. Tetapi berkat Tuhan akan datang kembali kepada saudara. Lebih besar dari apa yang saudara lakukan. Jangan nabur ketika saudara berpikir saudara punya banyak. Saya tidak pernah berpikir saya nabur nanti kalau saya udah kaya. Saya nabur sebisa yang saya bisa, bukan yang saya gak bisa. Jadi kalau saudara mau terlibat, lakukanlah. Mungkin saudara gak kenal siapa itu keponakannya ya, gak kenal. Tapi saya akan berusaha supaya itu disampaikan kepada orangnya. Nanti ada buktinya bahwa itu sampai kepada orangnya, ya. Dan itu bisa memberkati. Itu aja saudara. Ya, jadi saya berharap saudara cepat tanggapin supaya cepat diberikan, supaya cepat bisa nolong orangnya. Oke ya saudara ya. Tuhan memberkati saudara, tangan yang terulur lebih baik dari tangan yang. Amin saudara. Ya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami ingin belajar menerapkan firman Tuhan ini, menaruh pengharapan kepada Tuhan yang membuat kami mengisi waktu-waktu kami dengan baik. Sekalipun kondisi keadaan kami mungkin kurang baik atau tidak baik, tetapi kami harus belajar menabur. Sekalipun kami harus mencucurkan air mata, sekalipun ada penderitaan dan persoalan, kami ingin melakukan yang baik, menabur yang baik seperti yang Tuhan ajarkan. Karena Engkau berjanji, kami akan menuai dengan berlimpah-limpah. Kami pulang dengan bersorak-sorai karena kami membawa berkas-berkas dari hasil taburan kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, biar kami menjadi pelaku firman, bukan lagi menjadi orang yang sekedar mendengarkan dan firman itu selalu sia-sia, tapi firman itu menjadi benih yang tumbuh dalam tanah hati yang baik, berbuah bagi hidup yang kekal. Ajari kami untuk selalu hidup, mengisi waktu-waktu kami dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Engkau mengajari kami Tuhan untuk memberi, sekalipun kami tidak mengenal orang yang kami beri. Karena Engkau mengajari kami, tangan kananmu memberi, tangan kirinya tidak boleh tahu. Tuhan, ajari kami murah hati seperti Engkau, ajari kami penuh kasih seperti Engkau Tuhan. Bapak, ini doa dan pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa setiap kami memiliki hati-Mu, memiliki kasih-Mu, yang membuat kami rela melakukan segala yang baik di dalam segala musim hidup kami. Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami, menguatkan kami Tuhan untuk melakukan segala yang baik dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Bapak, kami serahkan Tuhan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini tidak akan sia-sia. Karena firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Dan apabila sebentar jemaat-Mu akan pulang dan mungkin yang di rumah akan melakukan aktivitas dan akan beribadah pada sore hari secara online, Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Bapak, ini doa kami. Kami percaya segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, segala yang manis Tuhan limpahkan di atas kehidupan jemaat. Pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga mereka, di dalam karir mereka, di dalam studi mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sedang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan.
kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Haleluya.